Persib Bandung akhirnya ya mengukir sejarah menjadi klub paling sukses di Indonesia dengan 5 bintang, 5 kali juara dari era 1994 sampai sekarang 2026. Gila, ini sejarah sih. Dan saya sebagai boboto ya dari kecil benar-benar bersyukur dilahirkan menjadi boboto. Karena saya mengalami 4 juara ya dalam hidup saya. Mengawal Persib ini. Yang pertama itu 2014, itu saya lagi pesantren kalau nggak salah. Jadi saya nggak benar-benar ngikutin, tapi di pesantren dulu nobar-nobar juga gitu ya. Dan itu kayaknya seru banget ya karena udah puasa gelar cukup lama Persib saat itu. Terus 2015 saya melihat kebangkitan Persibia dengan era Firman Utina, Makan Konate, Emre Ridwan, Supardi Nasir dan semacamnya. Tiba-tiba liga diberhentikan, dibekukan karena Persib mulai hancur ya dengan golden era dan segala macam lah, gak jelas lagi. Kita udah lama lah itu gak juara lagi. 2015, 16, 17, 18 ya eranya Mario Gomez itu kita benar-benar dikasih harapan, tapi ujung-ujungnya gagal juga jadi juara. 2019 dengan Robert Albert selalu kesandung di match-match penting. 2020, 2021, 2022 itu baru Luis Milla ya kalau nggak salah. Luis Milla ada Spanyol-Spanyolan, Villanesia dan semacamnya, Tiki Taka. Gagal juga. Tahun 2023 Luis Milla baru 3 pertandingan tiba-tiba mengundurkan diri. Gila, itu benar-benar tamparan keras sih, semua pemain menangis dan semacamnya. Dan Persib, manajemen Persib mendatangkan seorang pria Kroasia ya. Bojan Hodak, gokil. Siapa yang sangka pria Kroasia ini justru yang membawa era kejayaan Persib sampai juara 3 kali berturut-turut ya. Tripit di Liga Indonesia. Sekarang di luar memang lagi pada konvoy. Saya nggak ikut ya karena saya ngantuk aja sih. Aduh, gila. Ini juara bukan hal yang mudah ya. Kita dapat 79 poin. Tapi tetap harus memastikan juara di menit terakhir, detik terakhir ya. Bahkan kalau kita kesandung tadi lawan Persijap, kita nggak bisa ya mengamankan tripit ini ya. Karena Borneo versus Malut sih itu udah 7-1 loh. Malut benar-benar tidak berniat bermain ya. Jadi untungnya takdirnya masih ada di tangan kita dan kita fight melawan Persijap dari menit awal. Banyak peluang sebenarnya, tapi saya harus kasih respect dulu untuk kiper dari Persijap Jepara ya, Muhammad Ardiansyah. Dia memang tampilnya bagus banget ya. Saya nonton waktu lawan Borneo juga ada peluang yang benar-benar gila bisa di-save sama Muhammad Ardiansyah ini. Jadi aduh, bener-bener dari peluang Adam Alis, sundulan Barba yang melenceng, shootingnya Adam Alis juga, kombinasi dengan Barba, Andre Ujung dan Adam Alis. Tapi 0-0 cukup ya untuk mengamankan tripit hat-trick juara ini. Bahkan ada 2 momen ya di mana Persijap hampir mencetak gol ke gawang Persib. Itu kalau kejadian saya nggak kebayang gimana sakit hatinya ya warga Bandung di detik-detik terakhir tuh. Ada di mana Teja berhasil blok dan Beck berhasil blok juga. Aduh, benar-benar gila ya. Mantap lah. Aduh, harus saya katakan sih nikmatilah euforia ini dengan kondusif ya, karena mungkin ini momen yang tidak akan terulang lagi dalam beberapa tahun ya. Juara 3 kali berturut-turut. Kalau bisa juara yang keempat sih ya gila juga ya. Ini udah berhasil mendominasi. Apakah Liga Indonesia akan menjadi Liga Tani? Menurut saya sih enggak ya, karena perbedaan dominasi JDT dengan Persib itu sangat jauh berbeda ya. Persib itu masih ada kesandungnya, menangnya pun masih tipis-tipis aja, enggak benar-benar gede. Kalau JDT kan benar-benar tidak tersentuh kekalahan selama 1 musim. Nah kalau kita ini masih ya calm down aja. Bahkan Borneo poinnya sama loh, cuma kita beda head to head aja. Ya banyak yang harus dievaluasi untuk menatap Asia musim depan, tapi kita nikmati euforia kali ini aja. Saya yakin ada beberapa yang dilepas sama pemain Persib, tapi enjoy, ini sejarah. Jadikan para pemain legend ya, legenda untuk, karena kan mulai ada kontroversi lagi ya, karena Persib cuman unggulannya head to head, langsung muncul lagi narasi-narasi kok Liga Indonesia head to head sedangkan Liga Inggris goal difference. Nah
Aduh, sama kayak waktu itu championship ya. Persib kan juara 2 tuh gara-gara Borneo-nya regular series, tapi ujungnya Persib yang juara. Langsung ada muncul narasi kalau kok bisa malah ada sistem seperti ini. Wah, kok berasa kalau regulasi itu dibuatnya mendadak gitu ya. Sebenarnya kan regulasi dari awal tuh disepakati. Musim 2023 kita berakhir dengan Championship Series. Jadi yang pertama juara regular series pun tidak berarti juara gitu. Nanti akan ditandingkan lagi dengan format 2 versus 2, semifinal dan final. Bahkan 2026 pun ya sama-sama aja ya, disepakati kalau head to head nih, bukan goal difference. Oke? Sebenarnya mungkin penjelasannya ya nggak cuma Indonesia aja yang pakai head to head. Luar negeri pun banyak ya, La Liga kalau nggak salah head to head. Serie A juga head to head. Bisa dicari aja lah, bukan Liga Indonesia aja, jadi itu fun fact-nya. Terus apakah lebih bagus head to head daripada goal difference? Kalau menurut saya pribadi ya, melihat laga-laga di Indonesia ya, seperti laga-laga terbantainya Maluku 71 lawan Borneo, itu akan lain ceritanya kalau ya kita pakai goal difference gitu ya. Jadi tim-tim seperti Malut yang tidak ada pengaruh lagi, dia akan mungkin bisa jadi main mata juga ya dengan calon juara atau title contender, karena ya udah dia bisa ngasihin gol sebanyak-banyaknya. Dan kalian lihat lah gol dari Malut pun kebanyakan blunder dari diri sendiri ya. Ada gol ketiga kalau nggak salah kipernya salah passing dan semacamnya. Jadi menurut saya udah paling bener head to head ya, karena head to head kan kita tuh benar-benar mengalahkan pesaing kita. Dan kalau ada antisipasi poinnya sama ya, kita diunggul di atas kayak gitu. Jadi bukan cuma head to head kita tidak akan bisa menyalip ya, sebenarnya bisa nyalip aja kalau kita unggul poin. Tapi kalau kita sama poinnya nih, menjaga skenario terburuk seperti sekarang ini, bisa jadi seperti itu ya. Seperti inilah hasilnya Persib yang menang head to head dari Borneo. Kita menang 3-1 di kandang, di Borneo-nya 2-2. Jadi kita unggul head to head kayak gitu. Ya itulah udah paling bener lah. Muncul narasi-narasi yang enjoy aja bro. Nanti kan giliran tim kalian yang dapat juara nggak akan dipertanyakan seperti itu. Ngapain dipertanyakan kayak gitu? Emang regulasi dibuatnya hamin seminggu mau juara atau kayak gimana gitu ya. Itu dia narasi-narasi seperti itulah. Ya, untuk best coach Hujan Hodak sudah jelas, best player Mero Penalta sudah kita worth it lah ya, udah layak dapat. Doni Putri Pamungkas best yang player, terus gol Muhammad Iqbal bagus juga golnya, jadi udah tidak ada kontroversi lagi menurut saya. Tinggal tatap musim depan, saya yakin Borneo jadi pesaing lagi sih di musim depan ya, tidak akan tiba-tiba tersungkur ya, karena Borneo memang solid banget di musim ini. Apalagi kalau dia bisa mempertahankan Peralta ya. Saya nggak tahu bagaimana nasib Peralta. Sudah sangat diperebutkan ya oleh tim-tim lainnya. Jadi seperti itu aja mungkin untuk video kali ini ya. Itu dia. Aduh, gila. Enjoy kan berdak. 3 kali juara berturut-turut. Let's go. Bye.